Lebih keras lagi buat Yesus. Ya, shalom jemaat Tuhan. Lebih keras lagi, shalom. Yang diberkati katakan shalom. Gitu. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang double recovery. Pemulihan ganda, saku. Iya, 2 minggu ini kita sempat terdistraksi ya. Kalau minggu kemarin tuh banjir ya, kayak di sini tuh kira-kira segini tuh ya. Ada di sekitar lutut saya tuh. Karena waktu itu Rebo itu rumah saya banjir saku, motor ikut tenggelam saku. Puji Tuhan semuanya sudah selesai. Nah kemarin itu, hari kemarin waktu saya di gereja itu, saya pikir ini kok kepala aku tiba-tiba vertigo ya. Nah, kayaknya enggak ada sejarah vertigo dan enggak akan mau vertigo saku. Ternyata apa saku? Gempa. Oh iya gempa. Kupikir saya aja yang ngerasain, ternyata semua orang juga ngerasain saku. Ya, ada banyak hal saku di tahun-tahun mendatang, di masa mendatang itu yang akan terjadi di dunia ini. Kalau kita berpikir bahwa COVID itu cuma datang kemarin aja, enggak saku. Itu akan datang terus saku. Masa-masa yang enggak menentu, masa-masa yang seperti itu, krisis keuangan, krisis pangan itu akan datang di masa-masa mendatang saku. Lalu apa yang harus kita lakukan saku? Lebih banyak mendengarkan firman Kristus saku. Sehingga waktu hari itu terjadi, engkau enggak bingung, engkau enggak stres saku. Kenapa? Karena Yesus yang jadi peganganmu ya. Engkau tahu Yesus yang menjamin hidupmu. Karena saku kalau masa itu akan datang dan orang saku sebelumnya enggak banyak dengar cerita tentang Yesus, pasti hidupnya susah. Pikiran terus saku. Punya uang mungkin punya saku, tapi hidupnya penuh kekhawatiran saku. Oleh sebab itu saku setiap hari, saku bukan hanya hari Minggu saja, saku. Engkau itu harus dengar firman tentang Kristus setiap hari. Karena kalau 8 hari kerja, saku, ya, engkau ketemu dengan orang-orang di luaran yang selalu ngomong, kayaknya kerjaan makin susah, saku. Kalau engkau enggak counter itu dengan firman Tuhan, saku, engkau ikut menyetujuinya. Iya, memang kok sekarang kok tambah sulit. Ya, padahal kan kita mempercayai bahwa yang kita ingin terjadi itu saku, ya, yang kita ingin terjadi itu harus diucapkan. Bukan kita menyetujui hal-hal yang sedang terjadi, hal yang buruk saku. Jadi kalau engkau ingin sejahtera, engkau ingin damai dalam masa apapun, engkau ingin berkelimpahan, omongkan yang ingin kau alami saku. Jadi kalau kita pas kumpul sama tetangga saku ya, tiba-tiba ada tetangga sakit ya, terus dia ngomong, iya nih musim sakit. Terus kita ngomong apa saku? Biasanya kayak gitu, keceplosan saku, jangan saku. Terus saya ngomong kayak gitu sama orang tua saya saku. Kalau ada orang yang ngomong kayak gitu toh Bu, kalau kita bingung mau ngomong apa saku? Diam. Tapi kalau kita bisa mengcounter omongan itu, ngomong enggak lah, sehat semua lah ya. Katakan, amin saku. Karena kalau ada hal-hal yang seperti itu, pembicaraan seperti itu saku, terus kita benar saku. Nah kita berarti mempercayai hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Padahal Yesus ingin hidup kita sehat, mulia, damai sejahtera, penuh berkat saku. Jadi kalau hari-hari kita saku dalam kenyataan saku, kita mengalami hal yang sebaiknya, jangan pernah menyetujui pernyataan-pernyataan yang seperti itu. Kenapa saku? Karena Tuhan kita berbeda. Tuhan kita sayang sama kita. Amin. Tuhan kita mau memberkati kita, memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Oleh sebab itu, suatu ketika kalau ada omongan-omongan negatif, hal-hal yang kenyataannya saku buruk terjadi yang kita alami saku, ngomong yang ingin kau alami. Jangan mengiyakan apa yang mereka katakan kepada kita saku. Tapi kan aneh Pak, orang ngomong apa yang memang sebenarnya terjadi, terus kita ngomong sebaliknya kan aneh. Enggak saku. Kenapa saku? Memang kehidupan kita berbeda dengan mereka. Makanya Alkitab ngomong jangan sama dengan dunia ini saku. Maksudnya apa saku? Kalau orang ngomong hal yang buruk tentang yang sedang terjadi saku, engkau ngomong yang baik, yang ingin engkau terjadi dalam kehidupan kita. Yang saya katakan,
Amin, yuk sama-sama baca judulnya ya, double recovery. 1, 2, 3, double recovery, saku. Ya, kita akan belajar dari Injil Lukas, saku, pasal yang kelima, ayat yang pertama, saku. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Nah, sebelum pasal kelima, saudaraku, Yesus sudah memberitakan banyak firman Tuhan dimanapun dia berada. Dia memberitakan kabar baik, saudaraku. Bahkan kalau engkau baca di pasal keempat, saudaraku, setelah Yesus memberitakan firman Tuhan, dia mendemonstrasikan kuasanya, saudaraku. Dia menyembuhkan banyak orang, saudaraku, termasuk ibu mertua dari Petrus, saudaraku. Nah, jadi kalau orang bertanya, saudaraku, gimana aku bisa sembuh? Gimana aku bisa dipulihkan? Jawabannya adalah mendengarkan firman Kristus. Engkau cek ke dokter boleh banget. Engkau lihat diagnosa di Google boleh. Tapi satu hal yang engkau harus sering lakukan itu apa? Mendengarkan firman Kristus. Teknologi semakin maju, informasi semakin banyak didapat, Jadi kalau engkau kayaknya kok kakiku kok kayak gini ya, kayaknya kok kayak gini, engkau buka di Google, ada banyak diagnosa yang mungkin kalau engkau nggak siap, engkau akan mikir, ya kok kayak aku kena ini ya, kayak aku kena ini ya. Dan itu akan membuat kamu jauh lebih takut, Tapi kalau satu ketika kamu merasa hal-hal yang aneh terjadi dalam kehidupanmu, terus engkau baca Alkitab, dengerin firman Tuhan, yang terjadi apa, hatimu jadi lebih tenang. Oh iya ya, aku kayak gini nih. Terus kamu dengerin firman Tuhan. Terus hatimu jadi damai. Kenapa? Karena kamu tahu Yesus mau menyembuhkan semua orang. Yesus mau memulihkan semua orang. Gak jadi khawatir lagi. Nah, oleh sebab itu setiap hari banyaklah dengerin firman Kristus. Firman yang memberitakan tentang kebaikan Yesus. Jadi hal-hal yang sampah, yang kamu tahu itu akan mengotori pikiranmu. Jangan kamu baca, jangan kamu dengerin, Ayat yang kedua dan ketiga, Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit lebih jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Di dalam Tuhan enggak ada yang kebetulan, tiba-tiba ada perahu, Tiba-tiba Tuhan naik ke perahu itu, enggak, Di dalam kehidupan ini enggak ada yang kebetulan, Bahkan ada kecoa mati, itu enggak kebetulan, Kenapa, Segala sesuatu itu dalam sepengetahuan Tuhan, Kalau engkau punya teman yang nyebelin, dia enggak kebetulan berada di sampingmu, Nah dulu, saya seringkali, kalau ada orang-orang yang nyebelin, saya ngomong sama Tuhan dulu nih ya, Tuhan, kok ada ya orang kayak gitu? Karena dulu, sebelum hari ini, saya tuh orang Jawa yang sungkanan banget, benar-benar Jawa banget, Yang sungkanan, yang halus walaupun badannya gede, kayak security tapi hatinya Hello Kitty banget, beneran, Nah, saya ngerasa, loh Tuhan kok ada orang yang kayak gitu ya di dekatku ya, dulu saya ngerasa seperti itu, Tapi satu ketika saya makin tahu tentang Yesus, saya makin sadar, ada orang-orang yang seperti itu di sekitar kita, yang memang ada, supaya kita jauh lebih baik lagi, Kadang kita mikir, ya Tuhan, orang itu pergilah dari hidupku, jangan ada inilah dalam hidupku. Kok kemarin kayak gini Tuhan, kok aku harus ini, kok aku harus sakit Tuhan, kok aku harus ngalami ini, semuanya enggak ada yang kebetulan, Tapi, kalau engkau mempercayai Yesus, ya hal-hal itu sebenarnya sudah diatur untuk kebaikan kita. Amin. Baik itu di hari ini maupun di masa yang akan datang, Tuhan memang enggak membuat saya masuk rumah sakit, Tapi dengan saya, mengalami hal kemarin, hari ini, gaya hidup saya jauh lebih baik dari yang kemarin, Makanya, saya tuh pilih baju untuk hari ini tuh bingung juga, karena bajunya itu gombrong semua, sudah kebesaran semua, Karena sejak dari Desember sampai
Februari kemarin tuh kira-kira turun 13 kilo saudaraku ya. Tapi saya nggak mau turun lagi dengan cara seperti ini saudaraku. Nggak ada yang kebetulan saudaraku. Ya, kalau Anda di tempat ini, ya, Anda di CKI Puri Marina, engkau punya pekerjaan di tempat A, engkau punya pekerjaan di tempat B, saudaraku, terus engkau punya teman seperti ini, engkau ditempatkan di keluarga ini, saudaraku, enggak ada yang kebetulan, saudaraku. Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan kita, saudaraku. Kalau engkau mungkin hari ini belum mengerti, saudaraku, percaya aja sama Yesus bahwa apa yang disediakan Tuhan hari ini baik untuk kita, saudaraku. Apa yang kita alami hari ini baik untuk kita, saudaraku. Ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk apa? Untuk menangkap ikan, saudaraku. Setelah Yesus cerita tentang kabar baik, dia khotbah, saudaraku, sampai akhirnya Yesus ngomong pada Simon, saudaraku, kamu pergi ke tempat yang lebih dalam lagi, tebarkan jalamu, saudaraku. Nah kalau engkau baca di Alkitab bahasa Inggris, saudaraku, jala itu tulisannya nets, saudaraku. S, ada S-nya berarti apa? Jamak, enggak tunggal, saudaraku. Kalau di bahasa Indonesia tulisannya jala, saudaraku. Tapi aslinya tulisannya jala, saudaraku. Maksudnya apa, saudaraku? Tuhan ingin memberkati kita dengan banyak hal. Yang percaya katakan, berkat yang lebih besar, saudaraku. Enggak cuma jala doang, satu doang, saudaraku. Banyak hal, saudaraku, supaya apa, saudaraku? Hidup kita diberkati. Amin. Ketika hidup kita diberkati, kita bisa jadi berkat buat orang lain. Kita menikmati kehidupan Yesus yang luar biasa dan orang melihat kehidupan kita itu berbahagia. Jadi kalau hari ini engkau sedang menjalankan satu pekerjaan, satu bidang, saudaraku, percayalah, saudaraku, Tuhan enggak cuma ingin kamu di satu hal aja, di level itu aja, di berkat itu aja, saudaraku. Tuhan ingin kau naik, saudaraku, semakin naik, saudaraku, sehingga engkau jadi sesuatu yang besar. Engkau diberkati secara luar biasa, karena rencana Tuhan enggak cuma engkau tinggal di rumahmu, menjalani kehidupanmu bersama keluargamu, enggak, saudaraku. Tuhan punya rencana yang lebih besar lagi, saudaraku, sehingga dia mau memberkatimu jauh lebih besar daripada hari ini. Tuhan mau memberkatimu lebih besar lagi daripada hari ini. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, di Yesaya 55 ayat yang ke-11 dikatakan seperti ini, saudaraku. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kalau engkau ngomong soal impianmu, saudaraku, engkau memperkatakan firman, saudaraku, percayalah, saudaraku, apa yang kau katakan enggak pernah kembali dengan sia-sia. Begitu juga apa yang Yesus katakan kepadamu, saudaraku. Waktu Yesus ngomong pada Simon Petrus, saudaraku, kamu pergi ke tempat yang dalam, saudaraku. Itu bukan cuma omong kosong, saudaraku. Banyak orang mungkin berpikir, loh, Yesus kan tukang kayu. Simon siapa? Nelayan, ahli, siap hari ke laut, saudaraku. Orang mungkin berpikir, ngapain sih tukang kayu nasihatin nelayan, saudaraku. Tapi percayalah, saudaraku, kalau engkau mempercayai Yesus sebagai juru selamat, saudaraku, apa yang Yesus katakan itu adalah hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau Yesus ngomong engkau pasti diberkati, engkau pasti akan diberkati, saudaraku. Kalau Yesus ngomong bahwa dia rela jadi miskin supaya engkau jadi kaya, pasti engkau akan kaya. Ya, kita enggak perlu ilfil dengan kata kaya, saudaraku. Amin. Ya, karena beli lomba aja pakai uang, emang pakai harapan. Bu, beli lombok, pakai apa? Harapan, kan enggak, saudaraku. Terus kamu ke showroom, Pak, beli motor dong, berapa? Tak biar pakai iman ya, enggak bisa, saudaraku. Kita hidup di dunia, oleh sebab itu Tuhan membekali kita dengan berkat yang luar biasa, saudaraku. Kita kan anak yang dikasih Tuhan, saudaraku. Masa hidup kita susah? Enggak mungkin, saudaraku. Percayalah bahwa di dalam kehidupan kita, saudaraku, Yesus itu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, saudaraku. Jadi firman Tuhan enggak pernah sia-sia, saudaraku, bahwa Yesus ingin memberkati kita dengan luar biasa. Oleh sebab itu sering-sering ngomong firman Tuhan, saudaraku. Kalau dompetmu kosong, saudaraku, bersih sekali, saudaraku, sangat-sangat bersih, saudaraku, kau bisa ngomong firman Tuhan, saudaraku. Tuhan, aku diberkati. Cara lain gimana? Waktu engkau misalkan, saudaraku,
Engkau ngerasa kantongmu makin lama makin tipis aku. Engkau pikirin aku. Matahari, bulan, bintang, Saturnus, loh apa hubungannya? Bisa enggak kira-kira cara buatnya kayak gimana sih matahari itu, bulan itu? Nah kalau Anda sudah mulai sedikit pusing aku ya, engkau lihat dompetmu lagi aku. Kenapa aku? Karena hal yang susah aja aku bisa Tuhan buat. Bumi dan segala isinya tuh loh aku, Tuhan aja bisa buat. Apalagi cuman menolong kita anak yang dikasihi Yesus. Gampang itu mas aku. Uang itu hal yang mudah. Kesembuhan itu hal yang mudah. Yang sulit apa aku? Mempercayai kalau Tuhan itu sangat. Banyak orang Kristen itu yang dia ke gereja aku tiap hari. Tapi waktu dia dengar firman, kamu pasti diberkati, kamu pasti disembuhkan aku. Dia mulai mikir aku, terutama mungkin kalau kesehatan itu untuk yang lansia aku kok kayaknya kok jalan agak susah, dari kemarin kok agak susah. Engkau yang mungkin lagi sulit dalam pekerjaan, kau mikir hari gini susah banget, pekerjaan kok tambah lama tambah susah. Aku dunia seperti itu aku. Akan ada suara-suara yang terus membisikin kamu untuk kamu ngomong seperti itu aku. Meyakinkan keadaanmu aku. Tapi ketika engkau mempercayai Yesus, engkau ngomong aku firman tiap hari aku, setiap hari engkau akan merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa aku. Mungkin keadaan belum berubah hari itu aku, tapi hatimu hari itu sudah berubah oleh damai sejahtera. Engkau jadi semakin yakin. Kau menjadi semakin yakin bahwa setiap hari itu selalu ada penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu lebih banyak mengucapkan firman Tuhan. Perkataan-perkataan iman dalam hidupmu. Meskipun kenyataannya enggak seperti itu. Saya ingat banget ini saya belum cerita. Waktu saya sakit, kaki saya itu sempat berlubang. Enggak ada yang tahu. Kaki yang segini itu lubangnya itu kira-kira ada 4. Nah kalau Anda punya sumpit, dimasukkan ke situ, itu sumpitnya bisa masuk loh, kayak gitu. Saya tuh cukup shock, sampai segitunya, Saya bilang, cukup bagian tubuh yang berlubang itu Yesus saja. Kakiku nggak perlu berlubang, Tuhan, cukup engkau aja, Tuhan. Kenyataannya, saya sakit, kenyataannya kakinya berlubang, Tapi saya ngomong, itu sampai seperti itu, Nah, saya ngomong, Tuhan cukup kakimu aja yang berlubang, kakiku enggak lah. Sampai akhirnya kaki saya sembuh, dan bisa pakai sepatu ini lagi, Aduh, saya rindu, pakai sepatu ini lagi, Kenapa, Karena waktu kemarin tuh, kaki saya yang sebelah kanan, ukurannya 3 nomor lebih besar daripada yang kiri, Jadi kalau pakai sendal yang satu ukuran berapa, yang satu ukuran berapa, kemarin sempat beli, terus akhirnya dikecilin lagi yang sebelah kiri supaya bisa dipakai sampai segitunya kemarin Tapi saya mempercayai apa yang saya katakan nggak pernah sia-sia Jadi apa yang kau katakan dalam keadaan sulit pun itu nggak pernah sia-sia Yesus mendengar Orang lain mungkin nggak tahu Saya juga nggak ngomong ini pada orang lain, saya nggak ngomong juga pada orang tua saya. Saya ngomong sama siapa, Tuhan. Karena saya tahu tidak semua orang itu siap mendengarkan hal-hal seperti itu. Begitupun juga diri kita, Kalau engkau nggak siap dengan kenyataan-kenyataan yang ada di berita, di internet, terus lebih baik nggak usah baca, nggak usah lihat, Engkau lihat Yesus saja, engkau baca firman Tuhan saja. Karena kalau engkau lihat kenyataan, kenyataan sekarang mengerikan, Kenyataan sekarang mengerikan, Jadi lebih baik engkau ngomong firman, engkau baca firman Tuhan, diomongin kolot nggak apa-apa, diomongin lah kamu rohani banget. Ya, lah kita kan yang nyiptain Yesus. Kalau kita nggak ngomongin soal Yesus, terus kita ngomong soal apa, Seperti itu, Ayat yang kelima dari Lukas 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Di Alkitab, nulisnya singkat, karena enggak mungkin,
Semua percakapan yang di Alkitab itu ditulis secara lengkap, saudaraku. Tapi kalau kita membayangkan, saudaraku, kalau kita tahu Petrus itu modelnya orangnya seperti apa? Ngeyel, saudaraku. Dia orangnya ngeyel. Tuhan, wong ini kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari ya, saudaraku ya. Tuhan, lah wong semalaman loh Tuhan, aku nyari, gak dapat apa-apa. Terus aku suruh ke tengah laut lagi Tuhan. Seperti itu, saudaraku. Tapi puji Tuhan, saudaraku, sebelum hari itu, saudaraku, Petrus sudah pernah dengar Yesus memberitakan Injil. Dan Petrus juga lihat sendiri, saudaraku, bahwa ibu mertuanya disembuhkan, saudaraku. Sampai akhirnya setelah kengeyelannya, saudaraku, dia ngomong sama Yesus, ya udah Tuhan, karena engkau yang menyuruhnya, dia ngomong guru, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan melakukannya, saudaraku. Ada banyak mungkin, saudaraku, kegagalan yang kita alami. Sampai kita mungkin mau nyoba lagi, kayaknya percuma. Gak bisa. Sudah, nyerah aja, saudaraku. Tapi percayalah, saudaraku, kalau Yesus yang ngomong sama kita, saudaraku, perkataannya itu gak pernah sia-sia. Selalu ada hasil, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, banyak merenung, saudaraku, banyak ngobrol sama Tuhan, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Kalau saudaraku, engkau tenang, engkau duduk, engkau merenungkan firman Tuhan, terus tiba-tiba, saudaraku, Tuhan ngomong satu hal. Kamu kok enggak gini aja, saudaraku? Nah, itu loh, saudaraku. Waktu kamu saat teduh, saudaraku, kita saat teduh, saudaraku, terus tiba-tiba, saudaraku, saya yakin Tuhan itu enggak pelit ngomong, saudaraku. Karena di dalam kita ada Roh Kudus. Roh Kudus itu selalu menginspirasi sesuatu. Selalu menginspirasi hal-hal yang baik, saudaraku. Saya percaya, saudaraku, satu ketika engkau saat teduh, saudaraku, santai sama Tuhan, saudaraku, terus tiba-tiba, saudaraku, Tuhan ngomong, kamu kok enggak gini aja. Nah, saudaraku, gini aja tuh loh, saudaraku, satu kalimat itu, saudaraku, itu bisa mengubah kehidupan kita, saudaraku. Jadi kalau di dalam Tuhan itu sulit, di dalam Tuhan itu susah, enggak, saudaraku. Karena sering kali Tuhan ngomong kepada kita, tenang, rest, santai, duduk dulu, yuk ngobrol sama aku. Tuhan itu seperti itu, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Tuhan mau, saudaraku, kita effortless, saudaraku. Sedikit usaha. Bukan enggak ada usaha, saudaraku, sedikit usaha, tapi hasilnya besar, saudaraku. Supaya apa, saudaraku? Kita itu bisa santai sama Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Ngobrol sama Tuhan. Saya tahu, saudaraku, banyak di antara kita sibuk, saudaraku. Tapi coba, saudaraku, pagi hari, saudaraku, engkau meluangkan waktu 1 menit, 2 menit, saudaraku. Terus kalau sudah kebiasaan, saudaraku, besoknya tambahin lagi 3 menit, 4 menit. Itu menolong kita, saudaraku. Menolong kita. Memberikan hikmat kepada kita. Menuntun kita, saudaraku. Karena ada banyak, saudaraku, hal-hal yang harus kita lakukan. Ada banyak keputusan yang harus kita buat. Saudaraku, kita butuh hikmat Tuhan, saudaraku. Nah, waktu kita merenungkan firman Tuhan, waktu kita ngobrol dengan Tuhan itu, saudaraku, saya percaya hikmat Tuhan itu turun. Yesus yang menjadi jalan buat kita, kalau kita melewati sesuatu enggak ada jalan. Jalannya buntu, enggak ada jalan keluar, saudaraku. Percayalah, saudaraku, Yesus yang memberi kamu hikmat untuk kita memutuskan sesuatu. Tapi kalau kita bangun tidur, saudaraku, ini enggak ngomong satu orang, saudaraku. Saling mengingatkan, saudaraku. Bangun tidur kita sudah sibuk, saudaraku. Ya saya tahu, saudaraku, banyak dari kita sudah berkeluarga, punya anak, harus ngurus suami, harus masak, harus apa-apa, saudaraku. Tapi cobalah, saudaraku, luangkan waktu, saudaraku, untuk menikmati firman Tuhan. Paling tidak engkau ngomong, saudaraku, merenungkan hal kecil. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekali lagi ngomong, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya percaya hari itu, saudaraku, Tuhan Yesus sebagai gembalamu akan menolongmu, akan mengingatkan kita akan banyak hal-hal baik yang akan terjadi dalam hidup kita, saudaraku. Tapi, saudaraku, kalau pagi hari, saya yakin di masa lalu kita pernah ngalaminya, saudaraku. Di pagi hari kita sudah sibuk, saudaraku, sudah ngerjain hal yang lain lagi, saudaraku. Terus tahu-tahu, saudaraku, gelas kesandung pecah, saudaraku. Di jalan macet, saudaraku.
mungkin kita dulu saku ngomel-ngomel saku, akan ada hal-hal yang seperti itu saku. Tapi kalau kita pagi hari kita memulai dengan obrolan dengan Tuhan, kita menikmati waktu dengan Tuhan, gelas kesandung, sandung. Emosi enggak, ya udah disapu, disingkirin. Terus kita OTW kerja, saku. Macet enggak? Macet. Ngomel-ngomel enggak. Karena paginya kita sudah menikmati waktu bersama dengan Tuhan. Keadaannya sama, saku. Responnya beda. Kalau responnya kita beda, saku, sesungguhnya tiap hari itu ada berkat Tuhan. Tapi kalau orang yang enggak fokus sama Yesus, sekalipun ada kesempatan, sekalipun ada berkat Tuhan, dia enggak akan pernah lihat itu sebagai berkat Tuhan. Dia enggak akan pernah lihat hal-hal kecil itu sebagai kesempatan, saku. Tapi kalau kita, saku, mengawali hari dengan kita merenungkan firman Tuhan, memuji Tuhan Yesus, saku, engkau akan lihat, ada banyak kebaikan Tuhan ternyata. Ada banyak kesempatan yang bisa kita masukin untuk jadi berkat yang besar buat kita, saku. Makanya Alkitab ngomong, saku, iman timbul dari apa, saku? Pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Makin kau mendengarkan firman Kristus, saku, banyak hal-hal baik itu terjadi, saku. Banyak kebaikan Tuhan itu yang bisa kita lihat, saku, di dalam kehidupan kita, saku. Sekalipun hari itu mungkin kita enggak menghasilkan apapun, janjian batal semua, harusnya uang masuk, hari ini ternyata masuknya baru minggu depan atau besok, aduh. Tapi kalau kita sudah menikmati firman Kristus, saku, kita enggak akan pernah lihat itu sebagai kendala, saku. Karena kita tahu, saku, kenapa tidak ada sesuatu yang kebetulan di dalam Yesus, saku. Lazarus sakit, saku. Kalau datang, Tuhan Yesus datang, Lazarus disembuhkan. Tapi karena ada satu penundaan, saku, Lazarus meninggal, mati. Justru karena ada penundaan itu, saku, dia enggak disembuhkan, tapi dibangkitkan. Hari ini mungkin kayaknya meleset nih. Tapi esok hari itu berkat yang lebih besar itu datang, saku, lebih daripada hari yang meleset kemarin, saku. Ada satu kesempatan yang mungkin kita lewatkan, saku, tapi karena kita fokusnya sama Yesus, kita mempercayai bahwa ada kesempatan lain yang lebih besar lagi, saku. Amin. Ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Dan jalan mereka mulai koyak. Saya suka sekali dengan istilah bahasa Inggris, a great multitude of fish, saku. Nah, ikan dalam jumlah yang apa, saku? Besar. Dengan ukuran yang besar. Karena Yesus nyuruh mereka nangkap ikan di perairan yang lebih apa? Dalam. Semakin dalam lautnya, saku, kedalamannya, saku, ikannya semakin besar. Nah, saku, kalau kita semua kan pasti pernah tuh ke Pantai Marina, saku. Kan pernah lihat tuh orang-orang yang mancing, saku. Kalau di pinggir, saku, dapatnya tuh paling ikan kembung, saku, yang kalau dipancing, naik, terus ikannya jadi bulat gede. Tapi kalau kita ke tengah lautan, saku, ikannya jauh lebih besar. Oleh sebab itu, saku, nikmati Yesus lebih dalam lagi, saku. Di dalam Yesus itu banyak hal-hal yang luar biasa, saku. Luar biasa. Kalau orang kebanyakan berpikir, kerja 8 jam satu hari, saku. Engkau kalau merenungkan firman Tuhan, saku, engkau akan tahu, saku, bahwa ternyata, saku, di Israel, dan itu pernah disampaikan di sini, saku, Israel kerja dari tahun pertama sampai tahun yang ke-6. Tahun yang ke-7 dia enggak perlu kerja lagi. Kenapa, saku? Karena Tuhan sudah memberkati dia untuk tahun ke-8 dan tahun ke-9. Kalau orang enggak pernah menikmati firman Kristus, dia enggak akan pernah tahu, loh, ada atau kejadian yang seperti itu? Ada. Terus kalau yang sekarang gimana, saku? Kalau engkau punya kerinduan, Tuhan, aku kok pengen menikmati waktu bersamamu lebih banyak, Tuhan. Tapi kan aku kudu kerja, Tuhan. Engkau bisa kok minta sama Tuhan, Tuhan, nah orang lain kerja 8 jam, aku Tuhan tolong, aku pengen kerja 6 jam.
tapi hasilnya lebih banyak. Bisa enggak? Boleh enggak? Boleh, saudaraku, boleh. Anda boleh ngomong sama Tuhan seperti itu, saudaraku. Anda bisa menikmati waktu kebersamaanmu dengan Tuhan, tapi engkau enggak susah hidupmu, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Karena di dalam Yesus, saudaraku, berkatnya itu besar. Besar pakai banget, saudaraku. Bisa percaya, saudaraku, kalau hari ini, saudaraku, engkau mungkin hidupmu cuma punya satu motor, saudaraku. 10 tahun lagi, saudaraku, saya enggak kaget kalau engkau sudah punya hal yang lebih banyak lagi, saudaraku. Saya join di tempat ini 2003 bulan November, saudaraku. Artinya sudah 1 dekade, 10 tahun, saudaraku. Saya melihat banyak hal. Yang dulu Anda rumahnya kecil, hari ini rumahnya besar, punya mobil. Oke? Yang dulu punya utang banyak, dan mungkin cuman kerja sendiri aja, hari ini sudah punya banyak karyawan, banyak rekanan. Dan yang dulu saya lihat rumahnya satu tuh, sekarang sudah beberapa. Kenapa, saudaraku? Anda tahu, karena kita lebih banyak menikmati waktu tentang apa, saudaraku? Yesus. Di mimbar ini hanya diceritakan khotbah-khotbah tentang apa, saudaraku? Yesus. Saya banyak baca buku, saudaraku, tapi saya enggak pernah menyampaikan satu tokoh pun di dunia, saudaraku. Karena yang perlu kita lihat, kita dengar adalah siapa? Yesus, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Karena kalau saya jelaskan kepada Anda, oh tentang buku ini, tentang tokoh ini, 3 langkah ini, 2 langkah ini. Ada 1-2 orang yang mungkin bisa, tapi ada lebih banyak orang lagi yang enggak mungkin bisa melakukannya. Tapi kalau di sini diceritakan tentang Yesus, Anda cuma butuh satu hal untuk dilakukan, yaitu apa, saudaraku? Percaya. Dah. Karena kalau saya ngomong tentang caranya, saudaraku, enggak relevan buat setiap orang, saudaraku. Orang beda-beda, beda suku, beda ekonomi, beda latar belakang, beda pendidikan. Tapi kalau saya ngomong, Anda harus mempercayai Yesus, nanti Roh Kudus itu, saudaraku, yang akan menginspirasi tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan. Setiap orang berbeda, saudaraku. Nanti Roh Kudus yang akan mengatakan hal itu kepada saudara ketika kita lebih banyak merenungkan firman Tuhan. Dan saya mau bilang, saudaraku, bahwa berkat Tuhan di dalam kehidupan kita itu akan sangat besar sekali, saudaraku. Kalau kita berpikir bahwa, oh yang penting aku cukup buat keluarga, yang penting anakku bisa sekolah. Enggak, saudaraku. Alkitab ngomong, saudaraku, ya, jalan mereka itu mulai apa? Koyak, saudaraku. Mereka dapat ikan yang besar, saudaraku. Nah kalau saya hari ini ngomong bahwa berkat Tuhan itu besar, saudaraku, ya memang berkat Tuhan itu besar banget, saudaraku. Gede, saudaraku. Kita enggak ngomong lingkup keluarga kita, saudaraku. Suatu ketika mungkin berkat Tuhan itu akan datangnya akan besar banget, saudaraku. Sampai akhirnya kita butuh orang lain untuk tolong kita, untuk bawa berkat kita. Karena saking banyaknya berkat itu. Dan selalu ada orang yang ngomong seperti ini, saudaraku. Wah, di tempatmu kok diajari berkat Tuhan terus toh? Nanti kamu jadi orang Kristen yang lemah loh. Enggak, saya bilang enggak, saudaraku. Orang bilang, kok di sini kok selalu ngomong berkat terus, Yesus terus, diajari bermimpi terus, diajari ngomong terus. Ya, seakan-akan ketika kita ngomong Yesus dan berkatnya, saudaraku, hal itu kayak too good to be true, saudaraku. Kayak sesuatu yang besar untuk terjadi. Tapi memang kebenarannya seperti itu, saudaraku. Kalau kita tinggal di dalam Yesus tuh, saudaraku, berkatnya selalu apa? Melimpah, besar, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Karena Tuhan punya tujuan untuk hal itu. Amin. Ya, saudaraku, gimana caranya kalau berkat kita kecil, saudaraku? Kita cuma cukup buat keluarga kita aja, saudaraku. Terus kalau nanti orang butuh bantuan gimana? Nah, berkat Tuhan itu besar banget, saudaraku. Makanya saya bilang, saudaraku, skalanya nanti berkat kita, saudaraku, enggak cuma buat rumah tangga kita, saudaraku. Tapi buat siapa, saudaraku? Bukan buat orang lain. Buat bangsa, saudaraku. Makanya kalau saya enggak kaget, saudaraku, kalau saya melihat kehidupan Anda hari ini mungkin penghasilannya 7 digit, terus 2 tahun lagi bisa jadi 8, jadi 9 digit, saya enggak kaget, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Karena kita memberitakan tentang apa, saudaraku? Yesus.
Kenapa kok kita enggak, corona sudah selesai kok kita masih rekaman, kita masih punya tim multimedia. Karena berita Yesus harus sampai kepada bangsa-bangsa, saudaraku. Suatu ketika, saudaraku, tempat ini akan naik, saudaraku. Makin lama, makin tahun banjir itu naik, saudaraku. Suatu ketika kita pindah ke atas, saudaraku, akan lebih banyak lagi orang yang datang, saudaraku. Amin. Akan lebih banyak lagi orang yang mendengarkan tentang Yesus, saudaraku. Nanti video kita akan mungkin dibuat pakai terjemahan bahasa Inggris, yang khotbah mungkin bisa bahasa Inggris, saudaraku. Sehingga lebih banyak lagi orang bisa mendengar tentang Yesus, saudaraku. Dan itu butuh berkat besar, saudaraku. Itu bukan uang kecil, saudaraku. Oleh sebab itu Tuhan memberkati kita dengan berkat yang besar. Supaya namanya sampai ke ujung bumi. Walaupun hari ini kita mengadakan ibadah di Puri Anjasmara, Blok G1 nomor 15. Ayat yang ke-7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Baik, sudah dibantuin tapi perahunya masih hampir tenggelam. Alkitab ngomong dalam bahasa Inggris, should come, harus datang. Kalau enggak datang ini terlalu banyak nih berkatnya, saudaraku. Suatu ketika engkau akan mengalami, saudaraku. Hari ini belum selesai. Kalau engkau ngerasa hari ini engkau diberkati, belum. Masih besar lagi, saudaraku. Berkatnya Tuhan, saudaraku. Sampai engkau bisa jadi berkat buat orang lain, sampai engkau harus ngajak orang lain join sama kamu, saudaraku. Untuk menampung berkatnya kamu, saudaraku. Itu berkatnya Yesus, saudaraku. Kalau engkau ngerasa seperti Petrus, saudaraku. Kita tahu ceritanya, saudaraku. Semalam-malaman loh, dia enggak dapat apapun. Tiba-tiba Yesus pinjam perahunya, cerita tentang Injil, tentang kerajaan surga. Yesus ngomong, setelah Yesus ngomong mereka melakukan satu kalimat yang disampaikan Yesus dan keadaan mereka berubah bumi dan langit, saudaraku. Segampang itu Yesus bisa merubah kehidupan seseorang, saudaraku. Oleh sebab itu jangan pernah khawatir dalam kehidupanmu kalau misalkan ada mungkin di rumah hari ini kok yang ngerasa, kayaknya kok aku susah ya. Hari ini kok makin lama makin susah. Saudaraku yang di rumah juga, saya mau ngomong bahwa Yesus bisa merubah kehidupan orang dalam sekejap, seketika. Gampang banget, saudaraku. Yang terpenting bukan bagaimana caranya hal itu terjadi, saudaraku. Yang terpenting adalah kita mempercayai Yesus. Yesus baiknya banget, saudaraku. Saking baik banget beberapa di antara orang Kristen itu, banyak mungkin nggak percaya kalau dia mau dan sanggup melakukan, saudaraku. Padahal bagian kita tuh cuma satu, percaya pada Yesus, saudaraku. 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang Nah, di ayat yang kelima dia ngomong apa, saudaraku? Guru. Semua orang percaya bahwa Yesus itu guru yang diutus Allah, saudaraku. Tapi di ayat yang ke-8, saudaraku, Petrus itu mengalami perjumpaan roh dengan Yesus, saudaraku. Dia mengalami, saudaraku, hal yang supranatural. Ini enggak pernah terjadi nih. Semalam-malaman loh kita enggak dapat loh. Lah kok tukang kayu datang terus kamu kayak gini dong, tiba-tiba tangkapan besar. Keadaan berubah, saudaraku. Dia mengalami hal yang luar biasa, mengalami hal yang supranatural. Dan di ayat yang ke-8 ini, saudaraku, Petrus mengakui Yesus sebagai apa, saudaraku? Tuhan. Kalau Tuhan ingin seseorang bertobat, dia enggak kasih penyakit, saudaraku. Dia enggak kasih kecelakaan, saudaraku. Dia enggak kasih hukuman, enggak, saudaraku. Itu bukan caranya Tuhan. Kalau Tuhan ingin seseorang itu bertobat, dia kasih kebaikan. Amin. Selalu seperti yang saya bilang tadi, saudaraku, selalu ada orang yang ngomong, loh nanti kalau Tuhan memberkati kita terus, kita minta-minta terus nanti kita jadi Kristen yang lemah,
kita jadi Kristen yang enggak bertumbuh? Enggak, saudaraku. Bertobat itu artinya metanoia. Perubahan apa, saudaraku? Pikiran. Pikirannya dulu yang berubah, saudaraku. Tapi banyak orang menuntut, loh, kalau kamu bertobat ya kelakuanmu berubah dong, kan gitu. Saudaraku. Padahal, saudaraku, yang pertama, saudaraku, yang berubah itu apa, saudaraku? Pikiran. Nah, waktu Petrus ngomong Yesus adalah Tuhan, saudaraku, dia sudah mengalami perubahan pikiran. Dia sudah mengalami pertobatan, saudaraku. Caranya Yesus seperti itu, saudaraku, untuk membuat orang bertobat. Kasih kesembuhan, kasih berkat. Anak sekolah, kasih berkat. Butuh rumah, kasih rumah. Butuh makan, kasih makan, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Caranya Yesus cara yang high class. Elegan, saudaraku, bukan cara yang murahan seperti memberi hukuman kepada orang. Karena Yesus ingin kita taat, respect sama dia karena kebaikannya. Nah sekarang kalau saya mau tanya, saudaraku, Anda ingin orang respect pada Anda karena Anda baik, atau Anda ingin orang respect pada Anda karena orang itu takut? Nah, sudah tahu jawabannya, saudaraku? Dengan berkat Tuhan itu, saudaraku, Tuhan membuat orang itu berubah. Supaya apa, saudaraku? Orang itu tahu kalau dia itu baik, saudaraku. Baik. Tuhan itu luar biasa, saudaraku. Jadi kalau sampai hari ini di luar sana mungkin Anda dengar, ya kamu diberikan seperti ini supaya kamu jauh lebih taat lagi. Enggak, saya bilang enggak, saudaraku. Itu bukan kebenaran, saudaraku. Ya. Kalau kita sakit, ya kita sakit aja, saudaraku. Tapi Tuhan bisa menyembuhkan. Tapi Tuhan bukan yang membuat amit-amit ya, kita sakit, kita jatuh, kita bangkrut, enggak, saudaraku. Tapi Tuhan bisa buat itu jadi hal yang baik di dalam kehidupan kita. Tuhan bisa membalikan keadaan itu menjadi keadaan yang baik di dalam kehidupan kita. Tapi cara Tuhan lebih elegan, enggak seperti itu, saudaraku. Buktinya apa? Petrus bertobat, saudaraku. 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh banyaknya ikan yang mereka tangkap. Saya enggak bisa bayangin, saudaraku. Kalau saya jadi penonton di situ, jadi orang yang dengerin Yesus, saudaraku, ya, di depan mata saya, saudaraku, ada nelayan yang gagal, saudaraku. Dan di depan saya juga ada seorang tukang kayu yang ngomong, kamu nangkap di sana ya. Di depan mata saya juga, saudaraku, tiba-tiba mereka dapat tangkapan yang luar biasa. Yesus itu begitu luar biasa, saudaraku. Sampai banyak orang takjub, saudaraku. Nah, saya mempercayai, saudaraku, Yesus juga luar biasa juga dalam kehidupan kita. Ada banyak hal-hal yang supranatural terjadi dalam kehidupan kita. Yang saya katakan, ada banyak hal-hal luar biasa yang enggak masuk di akal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Yesus memang dahsyat, saudaraku. Oleh sebab itu jangan pernah membatasi Yesus dengan pikiran kita, saudaraku. Mimpikan yang lebih besar lagi, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Karena kuasa Yesus jauh lebih dahsyat dari pikiran liar kita, saudaraku. Kalau kita mungkin punya 3 anak, kita mikir, saudaraku, ini pikiran liarnya, saudaraku. Nanti aku mau punya 3 rumah juga, 3 mobil juga buat anakku. Nanti masuk anakku ini pikiran liar, saudaraku. Mungkin pikiran liar kita, saudaraku. Aku pengen 3-tiganya sekolah di luar negeri, saudaraku. Berkat Tuhan itu lebih daripada itu, saudaraku. Jauh lebih besar. Apa yang enggak kamu pikirkan, yang enggak timbul dalam hati, disediakan bagi orang percaya. Jadi kalau engkau mikir hal itu sudah besar, perbuatan Yesus, perkara Yesus jauh lebih besar daripada impian-impian liar kita, saudaraku. Yang katanya orang hedon-hedon itu, saudaraku, lebih. Tuhan itu luar biasa, saudaraku. 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus pada mereka, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Nah ini, saudaraku. Tadi Petrus sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan, saudaraku. Waktu Yesus ngomong ini, saudaraku, Petrus lebih diyakinkan lagi, saudaraku. Diyakinkan tentang apa, saudaraku? Bahwa dia menjadi bagian di dalam Yesus, dalam rencana yang besar, saudaraku. Nah di orang-orang Yahudi, di orang-orang Israel di zaman dulu, saudaraku,
Kan hampir mungkin setiap hari rumah ibadat itu ada, saudaraku. Rumah ibadat ada kegiatan, dan di rumah ibadat itu, di sinagoge itu, saudaraku, tiap hari kitab-kitab para nabi itu diomongkan, saudaraku. Nah sehingga, saudaraku, waktu Yesus ngomong seperti ini, saudaraku, Petrus ingat akan kitab Yeremia, saudaraku, yang ke-16 ayat yang ke-14, saudaraku. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang, bahwa tidak dikatakan orang lagi, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar di tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar di tanah utara, dan dari segala negeri kemana ia telah mencelebrekan mereka, sebab aku akan membawa mereka pulang ke tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Sesungguhnya aku menyuruh banyak penangkap ikan, demikian juga Tuhan yang akan menangkap mereka, saudaraku. Petrus ingat, saudaraku, ada ayat kayak gini loh. Wah, Petrus tuh lebih, wah lagi, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Dia tahu, saudaraku, dia tuh menjadi bagian dari rencana Tuhan yang luar biasa, saudaraku. Hari ini, saudaraku, kita semua yang ada di tempat ini, engkau yang mendengarkan di online, saudaraku, kita semua masuk dalam rencana Tuhan yang luar biasa, yang besar, saudaraku. Makanya saya bilang tadi, saudaraku, skalanya berkat Tuhan itu enggak rumahan, saudaraku. Skalanya itu berkat itu apa? Bangsa. Kalau engkau ngira hari ini engkau oke, bisa jadi pemimpin di kerjaanmu, oke, good, bagus. Tapi enggak, Tuhan enggak mau berhenti di situ, saudaraku. Makin lama engkau akan dibawa ke tempat yang lebih tinggi lagi. Makin besar lagi, saudaraku. Mulai dari dirimu, saudaraku, engkau akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa, saudaraku. Engkau akan ceritakan Yesus kepada mereka yang belum kenal Yesus, saudaraku. Engkau masuk dalam rencana Tuhan yang dahsyat, saudaraku. Yang besar katakan, engkau masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Kalau hari ini engkau merasa engkau sudah besar, belum. Tuhan mau membuat kita lebih besar lagi. Supaya kita bisa jadi berkat buat orang lain, supaya kita bisa kasih kabar baik ke orang tentang Yesus. Tempat ini makin lama akan makin besar. Makin memberkati banyak orang, nolong banyak orang, memberitakan tentang Yesus, aku. Dan orang akan lihat, wah, GPM ini luar biasa. Kemarin kayak kebanjiran nih. Tiba-tiba kok sekarang sudah pindah ke lantai atasnya nih. Wih, sudah pindah ke lantai atas. Sekarang sudah punya siaran YouTube terus nih. Isinya soal Yesus nih. Mulai dari tempat ini, aku, kita jadi berkat buat bangsa. Memberitakan kabar baik tentang siapa? Tentang siapa, saudaraku? Yesus. Ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala perahu tinggal. Tangkapannya ditinggal enggak? Tinggal. Kalau zaman sekarang punya motor, mobil ditinggal enggak? Tapi saya enggak nyuruh Anda terus pergi dari rumah, terus langsung pekabaran Injil di pedalaman, enggak. Maksud saya begini, saudaraku. Nilainya Yesus lebih berharga, saudaraku. Kalau engkau diberkati Tuhan besar, saudaraku. Tapi yang lebih berharga bukan berkat itu, saudaraku. Tapi siapa? Yesus yang kasih berkat itu. Berkat itu gampang, saudaraku. Tapi kebanyakan orang ngejar yang gampang, pengen yang gampang itu. Saya bilang, saudaraku, di akhir khotbah saya, saudaraku, justru yang paling penting itu pribadinya siapa? Yesus. Berkat Tuhan itu gampang, gak perlu dikejar, saudaraku. Karena itu otomatis akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Ketika kita menikmati, saya nggak tahu. Petrus dapat ikan, karena memang itu perairannya dalam, atau karena ada Yesus yang menarik ikan itu dari bawah ke atas. Nah kalau Anda, fokus sama Yesus.
berkat itu yang mengejar, berkat itu yang mengejar kita semua. Jadi mulai sekarang dibalik saudaraku. Nikmati Yesus dulu, terus engkau kerjakan sesuatu. Hatimu akan lebih tenang, berkat yang akan kalau hari itu misalnya engkau enggak dapat apa-apa, engkau tahu besok itu akan dapat jauh lebih besar lagi. Karena di dalam Yesus selalu ada kesempatan dan banyak lagi. Di dunia ngomong kesempatan masuk cuma sekali. Di dalam Yesus berkali-kali. Ayat yang terakhir saya minta main musik maju. Matius 19 ayat yang ke-27. Lalu Petrus menjawab dan berkata, bukan Petrus, aku, kalau dia enggak senang ngoceh, aku. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau, Tuhan. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Ayat yang ke-29. Kita baca bersama-sama dengan suara yang paling keras ya. 29 aja. 1, 2, 3. Dan siap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Pak, saya harus minggat di rumah. Enggak gitu, saudaraku. Yang saya mau omongin adalah, saudaraku, kalau kita fokus pada Yesus, saudaraku, enggak usah khawatir soal kalau di Korea sarangnya, kalau di Indonesia duit. Enggak usah khawatir soal berkat, saudaraku. Karena kalau engkau ngikut Yesus, saudaraku, berkatmu sudah pasti ada jaminan. Berapa, saudaraku? Jadi saya enggak akan kaget, saudaraku. Kalau dulu engkau cuma punya motor, hari ini punya mobil, engkau dulu mungkin kasih tabungan cuma 50.000, hari ini lebih banyak, saya enggak kaget. Besok akan lebih banyak lagi. Sehingga kita bisa pindah enggak kebanjiran. Tepuk tangan dong, buat Yesus dong. Ya, saya enggak akan kaget lagi kalau hari ini mungkin saudaraku kau punya penghasilan yang besar, besok akan jauh lebih besar. Itu saya kalau membayangin itu ngeri, saudaraku. Ngeri, saudaraku. Makanya saya sering ngomong sama Pak Vincent tuh. Saya ngomong sama dia, aku berdoa Pak, supaya satu ketika kalau aku sampai di sana, ini teknis, karena pasti sampai di sana, aku tetap seperti ini, tetap bisa ke gereja, tetap bisa pelayanan, tetap bisa memberitakan kabar. Karena godaan itu datang, saudaraku, dengan berkat Tuhan yang luar biasa, saudaraku. Banyak juga godaan datang, saudaraku. Tapi saya percaya, kita semua menang atas godaan itu, saudaraku. Godaan apa, saudaraku? Sudah santai nih, sudah banyak berkat Tuhan. Gereja ini hari Minggu ya, kayak minggu depan bisa deh. Oh, banyak sekali saudaraku nanti godaannya, tapi saya percaya kita semua itu karena berkatnya datang dari itu, keberhasilannya datang dari siapa? Maka keberhasilannya kalau datang dari Tuhan itu akan jadi keberhasilan yang baik buat siapa? Buat kita semua, saudaraku. Yang hari ini sudah melayani, tetap melayani. Yang hari ini rajin komsel, tetap rajin. Yang hari ini sudah memberikan taburan dengan baik, akan tetap menabur dengan bahkan lebih besar. Jaminannya apa, saudaraku, ketika kita ngikut Yesus? Berkat Tuhannya 100 dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi percayalah, saudaraku, bahwa di dalam Yesus kita menerima segala sesuatu yang terbaik. Kasih Ki. Dihidupin, kasih Ki, kita nyanyi satu lagu, saudaraku. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, saudaraku. Ya? Keyboardnya.
Belum itu. Oh. Coba. Oke, Ki. Belum. Yuk, kasih Ki. Ya, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Setelah kita nyanyikan lagu ini dengan penuh percaya, katakan tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kulihatkan mustahil bagiku. Mari semangat kita berdiri bersama-sama. Kita arahkan hati kita kepada Yesus yang tidak pernah lelah untuk mengasihi kita. Dia adalah Yesus yang setia menyertai kita. Dia adalah Yesus yang tidak pernah lelah untuk selalu ada di samping kita. Amin. Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, Mujizat itu nyata. Dari awal kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu. Kalau pagi hari ini ada di antara jemaat yang sedang menghadapi pergumulan, masalah yang mungkin rasanya di luar kemampuan kita, lihatlah kepada Yesus, percayalah kepada Yesus. Itu cukup. Maka firman itu akan terjadi dalam hidup kita. Kemenangan demi kemenangan akan menjadi bagian kita. Mari yang percaya angkat tanganmu dan katakan, pandanglah Yesus. Dia jauh lebih besar dari persoalan kita. ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu Di saatku, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang benar Tuhan, kami percaya pagi hari ini kuasa firman sanggup menyelamatkan kami. Di saat kami percaya, di saat kami berdoa, kami melihat pertolongan Tuhan yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Ketika ku berdoa, Mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu. Sekali lagi, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena harta kekayaan yang kami punya, bukan karena pintar atau cerdas yang kami miliki, tapi karena Yesus yang ada di dalam kami, maka kami akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk Yesus yang telah dianugerahkan bagi kami. Dan kami percaya ketika kami menaruh kehidupan kami, pengharapan kami, kepercayaan kami sepenuhnya, kami akan melihat kami berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Kami akan menikmati berkat Tuhan hingga rembang tengah hari. Semakin lama, semakin bertambah usia, semakin kami sehat, semakin kami kuat, semakin kami diberkati, semakin kami menjadi awet muda, semakin kami menikmati berkat-berkat Tuhan yang terbaik. Semua jemaat yang diberkati Tuhan, mari angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan.
Pandanglah Yesus yang mengasihimu. Saya berdoa tidak ada lagi seorang pun di antara kita. Setiap kali kita menerima berkat Tuhan, kita menerima dengan kepala yang tertunduk. Karena kita sedang menerima kebaikan kemurahan Tuhan. Terimalah dengan wajah yang terangkat, tersenyum penuh dengan sukacita. Karena kita bukan lagi orang-orang yang terhukum. Kita bukan orang-orang yang dimurkai Tuhan. Tapi kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Sebab Dia telah mati untuk kita, menyerahkan nyawanya dan bangkit untuk pembenaran kita. Hari ini dan sampai selama-lamanya, Anda dan saya adalah orang-orang benar yang layak untuk diberkati. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini untuk kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Engkau terus naik menjadi kepala. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu diberkati Tuhan. Dimakmurkan oleh Tuhan. Engkau menjadi kaya, semakin kaya, sungguh amat kaya. Sehingga oleh hidupmu banyak orang diberkati. Nama Tuhan dimuliakan. Tuhan menghadapkan wajahnya, Dia tersenyum kepada kita. Dia memberikan damai sejahteranya yang melampaui segala akal. Melampaui segala ketakutanmu, melampaui segala kekhawatiranmu, melampaui segala kecemasanmu. Kiranya memelihara hati, jiwa dan pikiranmu dalam penghiburan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang telah diutusnya tinggal tetap dalam hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Dia menolong, menyertai, menghibur kita sampai Yesus datang kembali pada kali yang kedua di awan-awan yang permai. Maranatha. Semua yang diberkati Tuhan katakan bersama-sama amin. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada sedikit pengumuman, Bapak Ibu Saudara minta tolong bisa diputarkan video pengumuman kita. Ada 2 acara penting Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam Jumat Agung, masa Prapaskah di mana Yesus sedang menghadapi tantangan, siksaan Bapak Ibu Saudara. Dan hari Jumat kita akan merayakan bersama-sama Jumat Agung jam 8 pagi Bapak Ibu Saudara ya. Sama seperti ibadah minggu ya di tempat ini. Jam 8 pagi hari Jumat, lalu hari Minggunya kita akan merayakan Paskah juga jam 8 pagi. Khusus hari Minggu kita akan merayakan, kita akan fellowship, ada makanan, minuman, ya. Apa itu ya, pastikan besok Minggu datang yang pasti ya di dalam Yesus kita enak-enak semua, amin. Ya, jadi jangan lupa untuk hadir di acara Jumat Agung dan Minggu Paskah Bapak Ibu Saudara ya. Saya sebenarnya mau menyaksikan kesaksian yang luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Di minggu ini ada salah seorang jemaat kita datang kepada saya di gereja dan mengutarakan masalahnya yang cukup besar menurut dia. Dan luar biasanya pulang dari tempat ini dia ngomong, Pak saya dapat suara dalam hati saya, ya, saya mau duit ya. Saya mau lakukan, ya minggu lalu kan khotbah kita kan, apapun yang Yesus katakan apa, do it, ya just do it, lakukan, ya. Dan hari Selasa jemaat ini mengalami itu dan dia bilang saya mau lakukan. Bapak Ibu Saudara, hari Rabu siang dia telepon saya, masalahnya selesai. Amin. Dan saya percaya Tuhan sangat menyayangi kita. Tuhan mau menyelesaikan setiap pergumulan kita. Amin. Nah waktu saya mau saksikan, ya ini Tuhan bilang lagi, besok Jumat aja diceritakan. Nah ya saya lakukan, just do it. Yesus ngomong, saya mau lakukan. Saya percaya Jumat Agung ini ada orang-orang yang akan membutuhkan kisah ini. Dan saya berdoa biarlah kesaksian ini menjadi berkat bagi setiap orang yang hadir di dalamnya. Amin Bapak Ibu. Ya yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita ada saudara baru ya, Ibu Sinta yang baru pertama kali hadir di tempat kita. 2 kali. Yang pertama karena kemarin dengan anaknya datang ke sini. Nah, ini yang kedua. Ibu Sinta ya bisa lambaikan tangan ya atau berdiri boleh. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Ya, Ibu Sinta adalah ibu tunggal karena suami yang dikasih sudah meninggal. Nah, orang tua Ibu Sinta ini adalah salah seorang perintis gereja yang cukup besar di kota Semarang ya, dan anaknya akan diberkati beberapa bulan ke depan. Nah,
saya ceritakan tentang Injil, kebaikan Tuhan. Ya. Dan saya cuman minta tolong Ibu bisa dengarkan YouTube atau Instagram kami. Tapi hari ini ternyata Ibu Sinta berkenan datang dan terima kasih. Semoga lain kesempatan bisa terus bergabung dan mendengarkan Yesus saja. Dan kita percaya orang yang terima Yesus, ketemu Yesus, dia pasti hidupnya berubah. Amin Bapak Ibu Saudara. Iman kami, Yesus melakukan mujizat itu seketika itu juga. Amin. Ya, kalau lama gimana Pak? Ya enggak apa-apa, berarti Tuhan punya rencana. Tapi karena kita percaya, kita memilih untuk percaya bahwa mujizat Tuhan itu seketika itu. Amin. Ya, sama seperti salah seorang jemaat kita yang besok cuma saya akan saksikan. Selasa dia ketemu, ada masalah, Rabu siangnya Tuhan selesaikan. Ya, dia mengalami masalah keuangan yang cukup besar. Tapi hanya dalam satu malam, hitungan gak sampai 1 kali 24 jam. Tuhan turun tangan, masalahnya selesai. Amin. Ya, dan itu terjadi di tempat ini. Saya percaya karena Tuhan sayang semua jemaat di tempat ini. Amin. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa hari Jumat dan hari Minggu depan.